Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you in a good condition. Let me introduce myself. My name is Clara Claudia Sabella. You can call me Miss Clara. I'm from State University of Surabaya. Hai, perkenalkan nama saya Clara Claudia Sabella. Kalian bisa memanggil saya Miss Clara. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya merupakan mahasiswa PLP. Saya akan menggantikan Pak Nurudin untuk mengajar kalian pada subjek Inggris Peminatan selama kurang lebih 2 bulan. Saya harap pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan mohon kerjasamanya. Terima kasih. Now, before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Pray never end. Now, please prepare your book and make yourself as comfortable as you can. Okay, before we start our lesson today, can anyone tell me what the material you got last time? Okay, let's go over it again, shall we? Okay, how about present tense? Can you give me an example of present tense? The example of present tense is, I have to send this email now. I must go to hospital now and there is a traffic jam now. Now we are going to learn something new. So today we will learn about parallelism. And this is the definition of parallelism. Parallelism is the balance between two or more similar words, phrases, or clauses. Jadi paralelisme adalah keseimbangan antara dua atau lebih kata, frasa, atau klausa yang mirip. And this is the function of parallelism. The function of parallelism is to show that two or more ideas have the same level of importance or balance. Jadi, kegunaan paralelisme untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih gagasan memiliki tingkat kepentingannya sama atau seimbang. And this is the situation which require you to use parallel structure. Dan ini adalah situasi yang mengharuskanmu untuk menggunakan struktur paralel ketika ada dua hal yang setara seperti both x and y, baik x dan y, not x but y, bukan x tetapi y, not only x but also y, bukan hanya x tetapi juga y, neither x nor y, bukan x maupun y, either x or y, baik x maupun y. Dan ini adalah contoh kalimat yang menggunakan parallel structure. Di kolom sebelah kiri adalah kalimat-kalimat yang salah dan kolom sebelah kanan adalah kalimat-kalimat yang benar. Kita langsung ke nomor 1. Kenapa nomor 1 salah? Karena verb yang pertama merupakan kata kerja bentuk ing, talking. Maka kata kerja yang kedua harus kata kerja bentuk ing juga. Sedangkan pada yang pertama kata kerjanya yang kedua to listen, jadi tidak menggunakan bentuk verb ing, jadi itu salah, harusnya menggunakan verb ing. Mengapa demikian? Karena dalam bentuk paralel, struktur kata harus sama secara gramatikal. Jadi ketika satu menggunakan verb ing, yang lain juga harus menggunakan verb ing. Kalimat kedua, kenapa kalimat kedua salah? Karena struktur paralel harus sama secara gramatikal. Jadi ketika kata benda, noun, kata benda di sini were, menggunakan preposisi for, maka kata benda berikutnya yaitu piece harus menggunakan preposisi for juga agar sama atau seimbang. Jadi yang benar, we are not for war but for peace. Yang ketiga, kenapa kalimat ketiga salah? Karena kata sifat atau adjektif di sini fast awal tidak menggunakan it is,
Maka kata sifat kedua yaitu save juga tidak perlu menggunakan it is. Jadi langsung saja tidak perlu menggunakan it is. Dan to drive langsung this car is not only fast but also safe. Jadi lebih efisien. Yang keempat, kenapa kalimat keempat salah? Di sini penggunaan artikel a dan keterangan one tidak diperlukan karena tidak efektif, sehingga kita bisa langsung menuliskan long nor expensive. The trip to the city is neither long nor expensive. Kelima, kenapa kalimat kelima salah? Karena pada kalimat kelima kesalahan terletak pada penempatan either. Penempatan kata either di awal membuat struktur kata tersebut salah. Jadi kayak ada dua kata, you must stay home or go with us. Either or itu adalah suatu kesatuan, jadi jika kita belah jadi you must stay home, go with us. Yang benar adalah you must either stay home or go with us. Jadi ada stay home or go with us. And this is the important notes atau catatan penting. In parallel structure, the word in the list must be the same grammatical form. Jadi kalimat dalam struktur paralel harus menggunakan bentuk gramatikal yang sama. And this is the rules of parallelism. Ini adalah rules atau ketentuan dari paralelisme. 1. Parallelism is used to balance noun with noun, prepositional phrase with prepositional phrase, participles with participles, infinitive with infinitive, clause with clause. Paralelisme digunakan untuk menyeimbangkan kata benda dengan kata benda, frasa preposisional dengan frasa preposisional, participles dengan participles, infinitive dengan infinitive, klausa dengan klausa. 2. Paralelisme is used with element joined by coordinating conjunction. Paralelisme digunakan dengan elemen yang digabungkan dengan konjungsi koordinasi. 3. Paralelisme is used with element in list or in a series. Paralelisme digunakan dengan elemen dalam daftar atau seri atau urut. Keempat, paralelism is used with element being compared. Paralelisme digunakan dengan elemen yang dibandingkan, ada perbandingan. Kelima, paralelism is used with element joined by a linking verb or a form of be. Paralelisme digunakan dengan elemen yang digabungkan dengan kata kerja penghubung atau bentuk be. Keenam, or the last, paralelism is used with element joined by linking word. Paralelisme digunakan dengan elemen-elemen yang digabungkan dengan penghubung kata. Now, we are moved to parallelism and correlative conjunction. Parallelism also work with the correlative conjunction. Paralelisme juga bekerja dengan konjungsi korelatif. Apa itu konjungsi korelatif? What is correlative conjunction? Correlative conjunction is a conjunction that used in a pair to indicate a relation between two words, phrases, or clause. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang digunakan berpasangan untuk menunjukkan hubungan antara dua kata, frasa, atau klausa. Dan ini adalah contoh dari correlative conjunction. Both and, not only, but also, either or, neither nor. Dan ini adalah contoh dari penggunaan kata both and. Kalimat pertama, I play both baseball and soccer every day. Aku bermain baseball dan sepak bola setiap hari. I have been having trouble with both grammar and reading.
Saya mengalami masalah dengan tata bahasa dan membaca. There are more apples put on the table and the refrigerator. Ada lebih banyak apel di atas meja dan di lemari es. Dan ini ketika both and memiliki subjek yang plural atau jamak. Both my mother and my brother are going home. Ibu dan saudara laki-laki saya akan pulang. Both my sister and my brother are doing exercise. Kakak perempuan dan kakak laki-lakiku sedang berolahraga. Dan ini adalah contoh penggunaan not only but also. Yang pertama, he is not only my teacher but also my friend. Dia bukan hanya guruku tetapi juga temanku. She is not only cooked dinner but also washed dish yesterday. Dia tidak hanya memasak makan malam tetapi juga mencuci piring kemarin. Dan ini adalah ketika kata not only but also bertemu dengan subjek jamak. Not only John but also Tom is eating. Tidak hanya John tapi Tom juga makan. Not only my brother but also my sister is going to hospital. Tidak hanya saudara laki-lakiku tetapi juga saudara perempuanku pergi ke rumah sakit. Dan ini adalah ketika not only but also dihubungkan dengan dua kalimat komplit. Not only do we love flower but we also love trees. Tidak hanya menyukai bunga tapi kita juga menyukai pohon. Not only he is a good father but he also a nice boss. Dia bukan hanya ayah yang baik tetapi juga bos yang baik. Dan ini adalah contoh menggunakan either or. Yang pertama, a person can be either good or mean. Seseorang bisa menjadi baik atau jahat. I will see you either at home or in the coffee shop. Saya akan menemui kamu atau saya akan berjumpa denganmu di rumah atau di kafe. Dan ini adalah ketika either or bertemu dengan subjek jamak. Either my brother or I am going to the party. Aku dan kakak laki-lakiku akan pergi ke pesta. Either my mother and my father is coming. Ayah dan ibuku akan datang. Dan ini adalah menggunakan neither nor. Yang pertama, you are neither fat nor short. Anda tidak gemuk dan juga tidak pendek. I want neither food nor water. Saya tidak menginginkan makanan maupun air. Dan ini adalah contoh kalimat ketika neither nor bertemu dengan subjek jamak. Neither Jack nor Tom is my brother. Baik Jack maupun Tom bukanlah saudara laki-laki saya. Neither he nor his friends are coming. Baik dia maupun teman-temannya tidak akan datang atau tidak datang. I think it's enough. Do you have any question? So today you have learned about parallelism and correlative conjunction. For the homework, I want you to summarize all the material you get today. For the detail, you can read it in the next post. Now, let's pray together. Pray begin. Pray never end. Thank you for today. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget your homework. And I will see you in the next meeting. Bye bye.